Susi bertanya pada Diva, "Kenapa Pak Bos kesini, Diva? Apakah dia mau menjemput kamu?" Diva hanya mengangguk. Susi terlihat senang. "Aku bisa ikut dong, kan lumayan mengurangi pengeluaran bensin." Diva terdiam. Susi jadi heran dengan sikap Diva. Lalu dia berkata, "Pak Bos bilang, mulai hari ini aku tidak lagi bekerja di kantornya." Susi kaget mendengar perkataan Diva. "Hah? Benarkah? Itu terdengar aneh. Kenapa Pak Bos memecatmu? Bukannya dia mencintaimu?" Diva melanjutkan perkataannya. "Pak Bos bilang, aku dipindahkan. Jadi mulai hari ini, aku membersihkan rumah Pak Bos." Susi terlihat berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dalam hati, "Sepertinya aku mengerti maksud Pak Bos." Susi kemudian mengajak Diva menemui Rashid yang sejak tadi menunggu Diva. Setelah mengantar Susi ke kantor, Rashid mengajak Diva ke rumahnya. Sama saat Diva tiba di rumah orang tua Rashid, Diva pun terlihat begitu takjub. "Ini rumah Pak Bos." Rashid menggenggam tangan Diva. "Ini rumah kita berdua, Diva." Tidak lama kemudian, seorang laki-laki membuka pintu pagar dan tersenyum pada Rashid dan Diva. "Dia adalah Pak Edi, suami Bibi," kata Rashid pada Diva. Saat memasuki rumah, seorang wanita tersenyum menyambut mereka. "Ini adalah Bi Ida," kata Rashid. Lalu Bi Ida tersenyum kepada Diva. Rashid kembali berkata, "Kamu suka tidak rumah ini?" Diva berkata, "Ini rumah yang sangat indah, Pak Bos." Tidak lama kemudian, Diva mengatakan sesuatu yang membuat mereka tertawa. "Pak Bos, saya mulai membersihkan yang mana terlebih dulu." Melihat semua orang tertawa, Diva jadi bingung. Pak Bos dan yang lainnya kenapa malah tertawa? Rashid membelai rambut Diva dan berkata, "Semua sudah bersih sayang, jadi tidak ada lagi yang perlu dibersihkan." Kemudian Diva berkata, "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Bos?" Rashid tersenyum. "Kamu bisa membantu Bibi memasak?" Dengan semangat, Diva berkata, "Wah, dengan senang hati." Rashid merangkul tubuh Diva. "Baiklah Diva, sekarang saya ke kantor dulu. Nanti siang saya akan pulang menemuimu." Diva mengangguk dan berkata, "Baik Pak Bos." Saat sedang memasak di dapur, Diva mengatakan sesuatu yang membuat Bi Ida sedikit bingung. "Jadi, Bi Ida saudari dari ayah Pak Bos atau dari ibu Pak Bos?" Bi Ida terlihat berpikir. "Saudari, maksud non apa?" Kali ini Diva yang bingung. "Kenapa Bibi memanggil saya dengan non? Itu tidak baik. Panggil saya Diva saja ya, Bi." Bi Ida berkata, "Justru kalau saya memanggil nama itu tidak sopan, non." Diva berkata dalam hati, "Ini aneh, dia kan lebih tua dariku. Apalagi dia itu kan bibinya Pak Bos. Kenapa dia harus memanggilku Nona?" Lamunan Diva terhenti ketika Bi Ida berkata, "Tuan sering sekali bercerita tentang Non Diva kepada kami."
Diva kemudian bertanya pada Bi Ida, "Tuan siapa, Bi?" Bi Ida berkata, "Tentu Tuan Rashid, siapa lagi kalau bukan dia?" Diva semakin bingung. Wah, ini benar-benar aneh. Mana boleh begitu? Keponakan sendiri dipanggil Tuan. Itu tidak sopan. Diva kemudian memberanikan diri berkata, "Maaf, Bi. Bibi memanggil Pak Bos dengan Tuan. Itu terlalu berlebihan. Seharusnya Bibi memanggil nama saja. Pak Bos itu kan keponakannya Bibi." Kali ini Bi Ida berpikir sejenak, lalu tertawa. Loh, kenapa Bibi malah tertawa? Bi Ida berkata, "Non Diva, saya ini bukan saudari dari ayah atau ibu tua, Non. Saya hanya bekerja di sini, bersih-bersih rumah, memasak, dan pekerjaan yang lainnya." Diva berkata, "Oh begitu. Jadi sama seperti saya ya, Bi. Saya kan juga bersih-bersih. Kata Pak Bos, mulai hari ini saya bersih-bersih di sini." "Tidak, Non. Tuan membawa Non ke sini untuk memperkenalkan Non Diva kepada kami," kata Bi Ida. Diva terlihat kaget. "Benarkah, Bi? Lalu kalau saya tidak bekerja bagaimana?" Diva tidak melanjutkan perkataannya. Dia terdiam. Kemudian Bi Ida berkata, "Iya, Non. Sebentar lagi kan Non Diva tinggal di sini." Diva hanya terdiam. Saat mengantar Diva pulang, Rashid mengatakan kepada ibu Diva dan orang tua Susi bahwa nanti malam orang tua Rashid akan datang menemui mereka. Tentu kabar itu adalah kabar baik untuk Diva dan keluarganya. Dan saat malam tiba, Rashid dan kedua orang tuanya pun datang menemui ibu Diva dan orang tua Susi untuk membicarakan pernikahan Rashid dan Diva. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pernikahan Rashid dan Diva berlangsung sangat meriah di sebuah hotel berbintang. Pernikahan itu menjadi topik utama pembicaraan semua orang, bukan hanya karena pernikahan itu sangat mahal dan menghabiskan banyak biaya, tetapi juga Diva yang hanyalah seorang gadis cleaning service di perusahaan Rashid. Tidak sedikit orang yang menyayangkan pernikahan itu, karena mereka menganggap Rashid salah dalam memilih pasangan hidup. Tetapi tak sedikit pula yang mendoakan mereka dan turut bahagia dengan pernikahan tersebut, termasuk seluruh karyawan di perusahaan Rashid. Sementara nasib Jesse dan Rose di penjara sangat memprihatinkan, karena sikap mereka yang sombong, narapidana yang lain banyak yang membenci mereka. Jika biasanya Jesse dan Rose selalu memperdayakan Diva, kali ini mereka yang diperlakukan seperti itu oleh narapidana yang lain di sana. Saat malam, Rose tidak bisa memejamkan matanya. Dia berkata kepada Jesse, "Jess, sepertinya ini balasan untuk kita karena sudah jahat pada Diva." Jesse berkata, "Buang jauh-jauh pikiranmu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Diva." Rose tetap pada pendapatnya. "Tidak, Jess.
Hatiku berkata bahwa ini karma untuk kita.